Kalau nggak bisa satu orang kita berbuat baik, maka jangan pernah menyakiti, menghambat, menzolimi, merugikan orang lain. Itu minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung, Bapak Zulkarnain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Pak Zulkarnain ini baru dilantik kemarin tanggal 12 November. 12 November. Saya ucapkan selamat ya. Terima kasih, mohon doanya semoga sukses dunia akhirat. Amin. Ini kan Kementerian Agama mengalami reformasi baru ya, dengan dilepasnya bidang haji menjadi Kementerian Haji yang tadinya ada di Kementerian Agama. Nah, dengan perubahan fungsi ini bagaimana melihat Kementerian Agama yang sekarang ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Baik, Kementerian Agama itu adalah kementerian yang memiliki satker terbesar di Indonesia bahkan dunia. Jadi sekitar 5.000-an satker yang ada di Kementerian Agama dari tingkat pusat, provinsi, kanwil, kemudian kota, kabupaten, itu kantor Kementerian Agama kota. Di bawahnya lagi ada KUA, di setiap kecamatan ada madrasah, ada perguruan tinggi, keagamaan juga ada. Jadi kalau hanya salah satu dari Dirjen Haji dan Umroh dia keluar, itu sebenarnya adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas tata kelola layanan haji. Jadi lebih fokus untuk melayani jemaah haji. Jadi untuk Kementerian Agama itu kita tahu bahwa setelah kronologinya ya, tanggal 26 Agustus itu 2025 DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga yang dari Badan Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu menjadi kementerian. Ya, jadi menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian 8 September 2025 juga dikeluarkan peraturan Presiden nomor 92 tahun 2025. Kemudian dilantiklah Menteri Haji dan Wakil Haji pada tanggal 10 September 2025. Jadi intinya bahwa di Kementerian Agama itu karena begitu banyak layanan yang diberikan keagamaan, tidak hanya satu agama. Kalau haji kan hanya agama Islam ya. Tapi Kementerian Agama harus memfasilitasi 6 agama. Jadi di sana kita bisa lebih fokus berkonsentrasi pada fungsi regulasi, pembinaan dan pelayanan keagamaan di semua agama. Kemudian pendidikan keagamaan di semua agama. Kemudian rumah ibadah, bimbingan masyarakat, ada kita juga moderasi beragama, kemudian juga sertifikasi halal, kemudian ada penguatan kerukunan umat beragama. Jadi banyak sebenarnya yang ditangani oleh Menteri Agama. Dan ini salah satunya hanya haji dan umroh ini memang diberikan oleh Presiden sebuah kementerian agar lebih efektivitasnya lebih baik tata kelola layanan haji dan umroh khusus gitu ya. Nah dari dari perubahan ini kan berarti kan ada restrukturisasi dengan jumlah SDM yang ada ketika dipindah berpengaruh tidak ke tugas layanan Kanwil Kemenak sendiri. Ya, ketika sudah berpisah menjadi Kementerian Haji, maka Kementerian Agama sudah tidak melayani lagi di bidang haji dan umroh. Tapi karena sudah ada terfokus, terkonsentrasi, transformasi ke Kementerian Haji, hanya semua BMN Badan barang milik negara nanti telah sudah didata mana yang punya dianggarkan dari keuangan haji dulu BPKH Badan Pengelolaan Haji itu, kemudian mana ASN yang mau ikut ke sana diberikan pilihan gitu. Dan kepala
bidang yang ada di bawah Kakanwil, ya dia di bawah kami itu ada kepala bidang haji dan umroh. Itu sudah automatically dia dilantik menjadi kepala kanwil haji dan umroh di tingkat provinsi. Untuk kepala seksi penyelenggara haji dan umroh di tingkat kota, automatically kemarin itu sudah dilantik menjadi kepala kantor haji dan umroh di tingkat kota kabupaten. Nah, jadi kalau lainnya hanya terkurang itu saja, tetapi nanti kita punya dirjen baru itu, dirjennya pondok pesantren. Tapi di masa transisi ini pelayanan kepada masyarakat khususnya calon jemaah haji ini tetap berjalan normal. Berjalan normal, dan kita juga punya komitmen Menteri Agama kami, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nazaruddin Umar berkomitmen akan membantu kita semua berdaya upaya, semua kita akan bersinergi, berkolaborasi, membantu apa yang dibutuhkan oleh Kementerian Haji dan Umroh, termasuk di dalamnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat jika dibutuhkan. Contoh kita punya ASN yang ada di bawah, seperti garda terdepan kita ada penyuluh agama Islam, ada penghulu gitu, ada majlis-majlis taklim di bawah binaan penyuluh agama. Itu nanti kita akan bantu tuh. Biasanya haji itu kan harus grassroots-nya ada untuk memitigasi mana yang porsi masuk tidak, kemudian memberikan bimbingan manasik haji di KUA kan gitu kan. Nanti seperti apa keputusannya oleh Kementerian Haji dan Umroh, apakah melibatkan teman-teman di KUA ataukah seperti apa, nanti kita yang pasti seluruh ASN Kementerian Agama diperintahkan oleh Menteri Agama untuk membantu sepenuhnya kelancaran penyelenggaraan haji dan umroh sejak tahun 2026 ini. Biasanya dulu kalau ada yang naik haji itu yang orang KUA yang Betul, tahu nanti ada kumpul, ada informasi ini, kumpul koper segala macam. Nah, ini peran-peran ini berarti akan berpindah. Ya mungkin saja berpindah. Strukturnya belum sampai sana. Jadi dengan haji. Yang pasti kami ditugaskan juga untuk membantu jika diperlukan, dan aparat kita juga siap. Jadi memang tanpa bantuan dari penyuluh agama di tingkat kecamatan memang agak kesulitan nanti untuk memberikan informasi saja kepada jamaah yang masuk porsi atau tidak masuk porsi kan harus disampaikan by telepon. Kalau tidak, teleponnya sudah tidak aktif, maka kita akan turun ke bawah melalui penyuluh-penyuluh ada di tiap kecamatan di KUA. Jadi masih ada irisan di masa transisi. Ya, transisi ini pasti kita namanya NKRI, perintah presiden, kemudian menteri yang sama dalam kabinet yang sama, ya kita harus bersatu padu demi melayani umat dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Pak Kanwil, tadi sempat disebut sedikit terkait Direktorat Jenderal Pesantren, Ditjen Pesantren yang baru dibentukkan ini sebagai tindak lanjut dari kemarin musibah di Pondok Pesantren Al-Fauz ini ya. Sebagai bagaimana sebenarnya fungsi dan peran Ditjen Pesantren ini? Baik, Menteri Agama itu punya asta protas, 8 program prioritas, termasuk dalamnya pemberdayaan pondok pesantren. Ya, pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang informal dan juga bisa formal ya. Kita itu ada Direktur Pesantren punya tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama nomor 33 tahun 2024. Ini sebagai lanjutan dari Peraturan Presiden nomor 152 tahun 2024 tentang Kementerian Agama. Tugasnya itu, Direktorat Pondok Pesantren mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, ada evaluasi, ada pelaporan di bidang pesantren sesuai dengan ketentuan perundang berlaku. Nah, jadi memang selama ini di pondok pesantren itu hanya di atas itu dia sebuah direktur saja, sekarang nanti menjadi dirjen eselon 1. Nah, pasti itu akan pelayanan kepada masyarakat, kepada pondok pesantren akan lebih lebih rinci lagi. Dan salah satu contoh yang pondok pesantren Haji yang jadi masalah tadi kan memang sebenarnya harus dilakukan supervisi, monitoring ke seluruh pondok pesantren. Artinya apa? Bahwa seperti yang terjadi adalah struktur ya, struktur bangunan kan harusnya kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, IMB-nya seperti apa. Ini kadang-kadang kan tidak dilakukan tuh. Jadi kesalahannya itu adalah pada
oknumnya sendiri tidak Oke. menggunakan sesuai standar yang dilakukan. Nanti dari pihak pondok pesantren ini, dari Dirjen Pendis pondok pesantren ini akan melakukan supervisi tadi, monitoring, melakukan pembinaan, melakukan bantuan bahkan kepada pondok pesantren yang sedang melakukan pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk monitoring awal, ada berapa sih jumlah pesantren di Lampung dan Di- kondisinya seperti apa? Pondok pesantren di Lampung itu cukup banyak ya, animo masyarakatnya luar biasa karena 94% itu memang Muslim ya. Di Lampung itu ada 1.386 pondok pesantren. 1.386. Ya, di Kota Bandar Lampung ada 128 pondok pesantren, di Metro ada 48 pondok pesantren, di Lampung Barat 64, banyak lah. Jadi semuanya ada 1.380 pondok pesantren. Di Lampung juga memiliki 71 pendidikan keagamaan pondok pesantren yang salafi ya. Salafi itu yang membaca kitab kuning ya. Kemudian 51 pendidikan muadalah yang berada di Kabupaten Lembar sebanyak 2 lembaga, Lampung Selatan sebanyak 2. Nah, muadalah ini adalah jenis satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh pesantren dengan kurikulum khas. Satu berbasis kitab kuning Dirosah Islamiyah, namun disetarakan dengan pendidikan formal. Jadi bisa diakui oleh negara gitu. Jadi ada 2 pola sebenarnya pondok pesantren salafi, salafiyah dan muallimin. Nah, salafiyah itu kitab kuning, muallimin adalah gabungan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Dua-duanya ini diakui oleh negara. Berarti lulusannya diakui setara. Diakui setara. Jadi kalau misalnya di pesantren ada namanya pesantren Ula, ada Wusto, ada Ulia, sama MI, MTS, MA gitu. Jadi diakui semua. Nah, kalau untuk kondisinya sendiri ini kalau mengaca peristiwa musibah yang terjadi di pesantren Al-Khozini ya. Gimana pesantren di Lampung ini? Kalau di Lampung ini sudah baik ya, hampir semuanya baik. Mungkin ada yang masih sederhana, harus ada perbaikan-perbaikan. Mungkin RKB-nya, ruang belajarnya kurang. Tapi pesantren itu kadang-kadang memiliki madrasah. Ya, jadi lembaga formalnya ada MI-nya, ada MTS, ada MA. Nah, itu sudah banyak bantuan kolaborasi dengan PUPR. Ya, jadi ada bantuan SBSN namanya. Jadi diberikan bantuan, dibangun. PUPR itu juga membangun ke madrasah-madrasah swasta. Kalau nggak salah ada 41 madrasah yang tahun kemarin di launching ya untuk memberikan bantuan untuk membangun madrasah-madrasah, termasuk di dalamnya mungkin ada di pondok pesantren. Jadi secara perizinan dan secara konstruksi ini sudah sesuai standar. Insya Allah sudah sesuai. Karena kan tetap kalau untuk perizinan kan bukan ke Kementerian Agama, kalau untuk fisiknya ya, tapi melalui IMB kan izin mendirikan bangunan itu di pemerintah daerah. Gitu. Tapi dengan adanya tadi di Direktorat Jenderal Pesantren, nanti ketika mau ada pendirian pesantren baru, ada nggak sih syarat-syarat? Oh ada, pasti ada. Salah satu contoh misalnya, pondok pesantren itu minimal harus punya masjid misalnya. Yang masjid nanti dilihat, kan ada visitasi. Sebelum dikeluarkan izin, siopnya, izin untuk mendirikan pondok pesantren, ada syarat-syaratnya. Termasuk salah satunya kita harus memastikan bahwa syarat ini benar-benar sudah terpenuhi. Dengan apa? Visitasi. Datang aparat kita untuk meneliti di sana. Gitu. Jadi dengan ada Dijen pesantren harapan itu bisa lebih rinci lah. Ya betul. Banyak yang terjadi musibah itu mereka belum memiliki SIO. Ya tanda kutip ya. Salah satunya misalnya yang kena musibah roboh segala macam, ternyata tidak ada IMB, bahkan mungkin pesantrennya belum terdaftar. Kayak gitu. Nah, selain bangunan pesantren kan ini punya tadi disebutkan sistem pembelajaran yang berbeda. Ya tapi betul. ada yang lulusannya sudah bisa disetarakan. Nah, dengan adanya Ditjen baru ini, apakah nanti bisa meningkatkan lulusannya, misalnya bisa setara semua atau seperti apa? Pasti, Pak. Jadi lulusan pesantren itu pasti dia siap akan memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ya, karena di pondok pesantren, di sekolah madrasah juga itu dipelajari semua mata pelajaran umum. Ya, ditambah lagi dengan pelajaran agama. Kalau misalnya di madrasah saja dengan sekolah umum ya. Sekolah umum mata pelajaran agama itu mungkin hanya 2 jam dalam seminggu. Tapi kalau di sekolah madrasah full. Jadi dia ada
mata pelajaran akidah, akhlak, bahasa Arab, ada SKI, sejarah kebudayaan Islam, ada fikih, banyak Pak. Itu dipelajari semua, tapi ya matematika, fisika, biologi dipelajari semua. Jadi seharusnya lulusan pondok pesantren maupun lulusan madrasah akan lebih baik dibanding mereka yang tidak sekolah di madrasah atau pesantren. Bahasa Arabnya pasti lebih baik. Karena yatakallam bil lughah kullu yaum, tiap hari. Praktis English language hari Senin, Selasa bahasa Arab. Nah, seperti itu. Baca kitab kuning. Jadi terbiasa. Jadi terbiasa gitu ya. Pak Kanbil, tadi kita bicara terkait pendidikan. Nah, tadi sebagaimana disebutkan di awal kan, Kanwil Kemenak ini banyak sekali fungsinya juga. Nah, salah satunya kan mengenai kerukunan beragama. Nah, di era sekarang, di era digitalisasi, bagaimana nih strategi yang dilakukan untuk tetap menjaga kerukunan beragama? Baik. Di saat digitalisasi ini memang kita punya Asta Protes Menteri Agama, salah satu meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Pada nomor 8 Asta Protesnya itu nomor 1 ya. Nomor 8 adalah digitalisasi tata kelola. Mengantisipasi ya, ada media sosial saat ini yang sudah luar biasa ya. Berkembangnya, menyebarnya, ada potensi hoax, polarisasi, kemudian ajakan-ajakan yang agak radikal. Nah, itu harus membutuhkan kinerja yang ekstra kita. Yang pertama adalah seluruh aparat Kementerian Agama itu harus menguasai juga IT tadi. Kita sudah punya namanya Sirukun ya. Jadi untuk mendeteksi dini potensi konflik yang ada di masyarakat melalui aplikasi yang sudah di-launching oleh Menteri Agama 29 September kalau nggak salah, 8 November 2025. Dan itu sudah kita antisipasi. Jadi sebelum itu menyebar, harusnya penyuluh-penyuluh agama yang berada di bawah, di tiap-tiap kecamatan, di tiap-tiap majelis taklim, di tiap RT itu harus sudah mengantisipasi. Peran penyuluh agama salah satunya adalah selain dia edukatif, informatif, tapi dia juga advokatif. Nah, memberikan penasihatan selain pencerahan ya, memberikan bantuan-bantuan hukum bahkan untuk baik hukum agama maupun negara, sehingga kita bisa mitigasi nanti konflik di sini seperti apa, kita turunkan tuh penyuluh-penyuluh agama. Memang mereka real ustadz dan ustazah yang ada di masyarakat gitu. Dan kita punya penyuluh tidak hanya agama Islam, tapi lintas agama, semua agama ada gitu. Kalau di Lampung sebenarnya konflik itu bukan sara sebenarnya. Contoh dari kerusuhan yang dulu yang ada di Kampung Bali ya, itu kan hanya salah satu oknum melakukan tindak pidana, kriminalitas ya, pelecehan kepada kebetulan orang Hindu kepada beragama Islam. Akhirnya digoreng-goreng menjadi sukuisme, menjadi ras, kemudian ditambah agama. Padahal bukan itu, hanya kriminalitas oknum saja gitu. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Nah, kita harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder kita, ada gubernur, ada Polda, ada Dandim, ada pengadilan dan lain sebagainya. Kita harus bersama-sama untuk memberikan pembinaan dan mengantisipasi setiap potensi-potensi konflik yang ada di Lampung ya. Satu contoh yang luar biasa Menteri lakukan adalah cinta kemanusiaan. Bagaimana Menteri Agama sebelum beliau Profesor Nasaruddin Umar menjadi Menteri Agama, beliau menjadi seorang imam Masjid Istiqlal, mengatasnamakan tokoh agama Islam. Kemudian datang tokoh agama Katolik dunia, Paus dari Vatikan datang. Apa yang dilakukan oleh Menteri Agama? Memberikan teladan yang baik, mendorong kursi roda. Ya kan? Ini beda agama loh. Ya kan? Kalau kita kadang-kadang beda aliran saja, ormas saja, yang satunya pakai kunut, satunya enggak, ribut tuh. Bahkan benci-bencian, musuh-musuhan. Ini beda agama, beda server. Tapi atas nama cinta kemanusiaan, bahkan dicium kepala dan kening Paus Vatikan. Berkali-kali oleh Profesor Nasaruddin Umar. Dan kemudian dibalas dengan keindahan dan kedamaian oleh Katolik, tokohnya Paus Vatikan. Dicium berkali-kali tangan Profesor Nasaruddin Umar. Ini sebenarnya kata kuncinya, kalau semua umat manusia menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar, maka akan damai dunia.
Karena semua agama mengajarkan hal Iya. sama hal yang baik Iya. dilakukan oleh. Ya, agama Kristen gitu kan dikatakan inilah perintahku supaya kamu menyayangi sesama seperti aku menyayangi kamu. Dalam agama Buddha ada namanya ajaran metta. Metta itu cinta kasih, kebahagiaan kepada seluruh makhluk. Nah, agama Islam ada rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi Muhammad punya label adalah membawa rahmat kepada seluruh alam semesta, tidak hanya kepada manusia apalagi cuma umat Islam, tidak. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba datang segerombolan orang menggotong keranda mayat seorang Yahudi. Seketika itu Rasul berdiri menghormati mayat orang yang sudah meninggal. Terkaget-kaget para sahabat ikut berdiri ditanya, "Ya Rasulullah, innaha janazatul Yahud." Ini jenazah orang Yahudi, kenapa harus menghormati? Maka Rasul menyatakan, "Iza ra'aitumul janazah." Kalau kalian melihat jenazah siapapun, ras apapun, suku apapun, agama apapun, fakum, maka berdiri hormati karena cinta kepada kemanusiaan, karena cinta kepada Allah Subhanahu Tuhan yang sama gitu. Jadi memang perlu menumbuhkan kesadaran. Betul. Menjadikan kerukunan agama ini bahwa semua orang harusnya bisa menghargai agama yang berbeda seperti itu. Tadi kita bicara terkait, banyak berbincang terkait KUA penyuluh agama. Biasanya KUA ini kan diidentikan dengan pernikahan. Nah, dan kemarin juga sempat viral tuh tepuk sakinah. Nah, kalau kita bicara terkait pernikahan, esensi menjaga keutuhan rumah tangga itu sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya, ada tidak program dari, kalau institusi lain kan ada beberapa program untuk pasangan yang hendak menikah atau yang sudah menikah. Nah, kalau Kemenak sendiri seperti apa? Ya, jadi tepuk sakinah itu ada maksudnya sebenarnya ya. Ada manfaatnya dengan riang gembira, seperti kan dari lagu anak-anak ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, gitu kan, agar gampang dicerna, tapi ada makna tersendiri, ada filosofinya di dalamnya. Yang pertama lah berpasangan. Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 174 adalah berpasangan itu antara dua individu yang berbeda. Pernikahan itu adalah akdun, ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Jadi di Indonesia itu tidak boleh pernikahan sejenis ya, karena undang-undangnya harus laki-laki dan perempuan. Itu yang namanya berpasangan. Bahkan Allah menyatakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Tiap sesuatu itu ternyata Allah ciptakan berpasang-pasangan. Jadi ketika disatukan dalam sebuah perkawinan pasangan tadi, maka dia sudah memiliki janji kokoh, pok. Nah, jadi pernikahan itulah akdun, ikatan. Dalam bahasa Arab itu rabtun, bahkan dalam Al-Quran dikatakan adalah mitsaqun ghaliz, ikatan yang amat sangat kuat. Kalau kita ingin menggunting ikatan itu, maka aras Allah itu bergetar. Saking ikatan itu sangat kuat, disaksikan oleh Allah dan para malaikat, bahkan saksi-saksi hidup ketika mereka menikah. Nah, itu merupakan janji yang kokoh. Nah, terus dikatakan saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Nah, itu penting untuk merawat tadi sakinah, mawaddah warahmah tadi, rasa cinta tadi. Pasti karena dua individu yang berbeda pasti ada perbedaan. Dari pola pikir berbeda, dari karakter seseorang laki perempuan pasti berbeda. Kemudian dari background pendidikan orang tua yang mengajarkan anak pasti berbeda. Nah, itu kita harus saling hormat, perbedaan saling menghargai, saling jaga dan saling menerima, ridho. An-Nisa 19 Allah menyatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'allahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istrimu, pasanganmu dengan cara yang baik menurut Allah dan Rasul. Kalau ada yang kita nggak sukai, bisa jadi yang kita tidak sukai ternyata Allah berikan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Jadi harus ridho. Bisa jadi kita punya istri cerewet tuh ya, maaf nih ya tanda kata. Apa harus kita tukar sama balon tuh istri? Nah, nggak mungkin kan? Jadi istri yang tadi cerewet, Allah berikan itu yang terbaik. Ternyata istri kita pandai menjadi manajer marketing, ya kan? Kalau orang pendiam nggak mungkin dong jadi manajer marketing yang handal. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi tidak boleh kita harus saling ridho. Kemudian pasti ada pertengkaran, pasti karena perbedaan tadi. Jadi caranya adalah musyawarah untuk sakinah dan maslahah. Itu dalam tadi ya tepuk sakinah. Nah, ini kata kuncinya adalah
Dalam Al-Quran Allah nyatakan wa nisyika kebaini fab'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Kalau kita bertengkar terus sama istri, jangan buru-buru ke pengadilan. Jangan buru-buru lapor ke orang lain. Apalagi kalau seorang suami lapor ke keluarga suami, pasti dijelek-jelekin tuh istrinya. Harusnya lapornya ke keluarga istri agar nasihatin anaknya. Begitu juga sebaliknya. Maka jalan yang baik menurut Al-Quran, fab'atu hakaman min ahli wa hakaman, ambil arbiter, penengah, wasit. Yang disegani dari pihak laki-laki, suami, disegani dari pihak perempuan, bertemu tuh dua-duanya untuk musyawarah, untuk mencari jalan agar mereka islah baik kembali. Jadi jangan-jangan mentang-mentang kita kan kalau di artis ya, asal ribut sedikit pengadilan, asal ribut sedikit pengadilan. Yang tadinya biasa-biasa saja ributnya kecil menjadi besar di blow up. Nah itu yang salah. Sebenarnya Al-Quran sudah mengatakan, Allah sudah menyatakan bahwa berdua dulu, kalau udah nggak sanggup libatkan kedua belah pihak keluarga. Tapi satu saja yang disegani. Nah, jadi agar mereka bertemu, agar mereka islah kembali menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ini sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama luar biasa. Jadi artinya bahkan ada BP4 di Kementerian Agama itu. BP4 itu penasihatan pelestarian perkawinan. Jadi jangan buru-buru kemana-mana. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahlinya. Gitu. Jangan bertanya kepada orang yang misalnya sudah pernah cerai, malah udah cerai aja, pasti begitu kan. Tapi kalau ahlinya kan dia nasihati secara agama begini, dalam sisi demi anak-anak psikologisnya begini. Nah, ini mungkin belum banyak informasi terkait BP4 tadi. Nah, ini kalau misalnya mau menghubunginya seperti apa, mau minta nasihat nih, harus kemana gitu? Ya, di tiap-tiap KUA itu ada. Dulu itu KUA bahkan menjadi ketua BP4 di kecamatan. Tapi karena dia strukturnya sudah keluar dari Kementerian Agama, tapi masih dalam binaan Kementerian Agama. Jadi sudah ada. Bahkan Ibu Menteri sekarang sudah dan wanita sama BP4 sudah berkolaborasi agar menciptakan kedamaian di dalam rumah tangga ASN di Kementerian Agama. Jadi kalau ada konflik, datang aja ke Kementerian Agama tingkat kota atau ke KUA, nanti diberikan nasihat sebagai BP4. Jadi pelestarian perkawinan tuh akhirnya, bukan untuk pemisahan perkawinan. Gitu. Jadi harus ditanamkan di kepala. Iya, jangan langsung ke pengadilan. Pengadilan pun ternyata sudah punya program. Salah satunya ada mediator, ada mediasi. Jadi pada sidang yang kedua, nanti pada sidang pertama diperintahkan untuk bertemu dengan mediator. Nah, ini kan yang bagi yang sudah menikah. Nih, kalau untuk yang Mas Ridwan udah nikah belum? Saya sudah menikah. Oh ya, alhamdulillah. Kalau yang belum menikah nih, kira-kira ada program tidak untuk supaya mereka? Iya. Dari Kementerian Agama itu ada program Suscatin kalau dulu ya, pembinaan perkawinan. Kemudian ada untuk usia dini ya, usia muda. Itu bagi anak-anak sekolah usia misalnya 16 tahun, 17, 18 tahun. Ada juga untuk usia dini kursus calon pengantin atau juga dinamakan pembinaan kepada usia dini perkawinan misalnya untuk masyarakat umum. Itu ada program-program itu dilakukan. Jadi kadang-kadang bekerja sama dengan madrasah, aliyah atau SMA gitu. Kemudian kepada ormas-ormas muda misalnya ada NU, Muhammadiyah, PMI kan punya tuh, kalau di Ibnu-nya ada gitu, bisa kita undang, kemudian kita sosialisasikan bagaimana persiapan-persiapan untuk menuju ke perkawinan. Jadi perkawinan yang sehat itu perkawinan yang memenuhi persyaratan. Maka disyaratkan dalam undang-undang dulu boleh 16 tahun itu perempuan menikah boleh, tapi kalau nggak salah dikeluarkanlah perubahan Undang-Undang 174 nomor 19 tahun 2019 bahwa usia itu minimal laki perempuan itu 19 tahun agar reproduksinya siap. Gitu. Jadi dari sisi kesehatan gitu. Jadi tanpa dispensasi pengadilan ya, kalau di bawah 19 tahun maka tidak diperkenankan KUA melaksanakan pernikahan. Jadi harus dilihat tidak hanya saling suka saja. Ya, betul. Yang harus dilihat. Jadi bimbingan pranikah ada. Kalau dulu kursus calon pengantin yang sudah daftar dikumpulkan di KUA, diberikan penyuluhan. Dan itu yang narasumbernya harus yang bersertifikat. Tidak sembarangan. Alim mereka memiliki sertifikat untuk menjadi pembimbing
penasehat perkawinan. Kemudian yang kedua, bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS namanya. Ya, itu yang tadi yang kita katakan bagi usia 16 sampai 19 tahun tuh di sekolah atau di madrasah. Kemudian BRUN, bimbingan remaja usia nikah untuk usia 19 tahun dan belum menikah kepada siapa saja. Oke. Gitu. Oke, baik Pak Kakanwil. Ini banyak sekali informasi baik dan menarik yang disampaikan. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Ya. Pak Zulkarnain kan baru hampir sebulan ya menjabat sebagai Kanwil Lampung. Bagaimana visi dan misi ke depannya untuk Kanwil Kemenak Lampung? Baik. Visi misi kita itu hanya satu, mengikuti Presiden dan Wakil Presiden. Menteri Agama visi misi mengikuti asta cita Presiden. Kami pun mengikuti visi misi Menteri Agama di tingkat Provinsi Lampung. Salah satunya adalah visinya mewujudkan layanan keagamaan yang profesional, inklusif, modern, dan berdampak bagi masyarakat, serta memperkuat kehidupan beragama yang rukun, moderat, dan beradab. Itu visinya. Kemudian kita tahu bahwa visi yang akan kita lakukan adalah misinya meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor layanan keagamaan. Itu kunci ya, bahwa kita ini ASN adalah khadimul ummah, pelayan umat. Pejabat itu tidak boleh dilayani, tapi pejabat itu harus melayani. Karena dia diberikan amanah oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau dulu pejabat tingkat kecamatan saja KUA, kalau menerima masyarakat mendaftar, duduknya begini misalnya ya. Ada apa ya? Mendaftar nikah? Oh iya silakan. Tanggal berapa? Nggak boleh. Harus kita sapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa yang bisa dibantu? Apa salahnya? Tabassum, senyum saja udah sedekah kita. Dan saya tidak memperbolehkan, kalau dulu masih hard copy begini, di meja pejabat-pejabat di bawah saya itu masih ada berkas di atas meja. Saya kasih waktu 3-5 menit. Tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Itu pelayanan ke masyarakat. Seandainya kita berada di sisi masyarakat itu terhambat, bagaimana? Maka kata Presiden dikatakan bahwa Presiden menyatakan kalau kalian tidak bisa berbuat baik kepada banyak orang, maka berbuat baiklah kepada beberapa orang. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada beberapa, minimal 1 orang. Kalau nggak bisa 1 orang kita berbuat baik, maka jangan pernah menyakiti, menghambat, menzolimi, merugikan orang lain. Itu minimal. Dan itu sesuai ajaran agama Islam. Nah, jadi jabatan itu jangan merasa prestise. Itu udah nggak zamannya. Gitu. Pelayan kita ya. Kemudian meningkatkan pendidikan keagamaan madrasah, moderasi beragama, dan lain sebagainya banyak. Visi-visi kita. Oke, baik. Pak Kakanwil, terima kasih atas waktunya. Siap. Terima kasih atas penjelasannya. Dan sangat bermanfaat. Amin, amin. Banyak sekali informasi yang sangat baik. Baik Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Kepala Kanwil Kemenak Lampung, Bapak Zulkarnain. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.